Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Bimbel. Nah, karena kemarin ada yang request materi mengenai perbandingan uang, perbandingan umur, dan skala pada peta, maka kali ini kita akan membahasnya. Jadi, kalian kalau ada yang ingin request materi juga bisa ya, komen di video. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, nyalakan loncengnya, like, dan komen video ini agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Perbandingan uang Yusuf dan Aisyah adalah 3:4. Jika uang Yusuf 225.000, maka uang Aisyah adalah, caranya kita lihat perbandingannya, dia kan Yusuf dulu baru Aisyah, berarti perbandingan yang punya Yusuf itu yang depan 3. Oke, kita tulis ya, Yusuf sama Aisyah. Yusuf ini tadi perbandingannya 3 karena dia di soal disebutkan terlebih dahulu, ya kan, berarti dia perbandingannya juga yang ditulis terlebih dahulu, berarti 3. Aisyah berarti perbandingannya yang 4. Nah, kemudian yang diketahui uang Yusuf, berarti di sini ya Yusuf ya, 225.000. Oke, yang ditanyakan uang Aisyah. Caranya, pertama kita tulis dulu perbandingan yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan uang Aisyah, berarti kita tulis perbandingannya Aisyah. Nih, perbandingannya Aisyah berarti 4 ya. Tulis 4. Kemudian perbandingan yang diketahui. Yang diketahui di soal ini apa? Uang Yusuf. Nah, kita tulis perbandingan yang diketahui, berarti kita tulis perbandingannya si Yusuf. Kenapa? Karena yang diketahui uangnya Yusuf. Berarti kita tulis 3, kemudian kita kalikan jumlah yang diketahui. Ya, jumlah yang diketahui adalah uangnya Yusuf. 225.000. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung. 225.000 kita bagi 3 terlebih dahulu, dapat 75.000. 75.000 dikali 4, jawabannya adalah yang D, 300.000. Oke, lanjut lagi ya. Uang Tina banding uang Talita 4:7. Oke, kita tulis dulu uang Tina, T berarti Tina ya, banding uang Talita, TA ini Talita ya, 4:7. Berarti 4 punyanya Tina, 7 punyanya Talita. Oke, yang diketahui selisih uang mereka. Yang ditanyakan adalah maka uang Talita. Oke, ingat ya tadi, berarti pertama perbandingan yang ditanyakan. Yang ditanyakan uang Talita. Berarti kita masukkan perbandingannya perbandingannya Talita. Masukkan ke sini ya, berarti 7 perbandingan yang diketahui. Nah, yang diketahui ini apa? Yang diketahui adalah selisih uang, ya kan? Berarti kita tulis perbandingan selisihnya. Caranya gimana? Kita kurangkan saja. Ini kan 7 sama 4. Berarti 7 kita kurangkan 4. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Berarti perbandingan selisihnya itu 3 ya. Jadi kita tulis di sini 3. Kemudian dikali jumlah yang diketahui. Jumlah yang diketahui tadi kan selisihnya. Ya, 15.000. Jadi tulis 15.000. Sudah, tinggal kita hitung. 15.000 bisa kita bagi 3 terlebih dahulu, dapat 5.000, kemudian baru kita kalikan 7. 5.000 kali 7 jawabannya adalah yang A, 35.000. Oke, kita lanjut lagi ya.
Uang Rudi dibanding uang Beni 4:5. Oke, kita tulis dulu ya seperti yang sebelumnya. Rudi dibandingkan dengan Beni 4:5. Kemudian jika jumlah uang mereka adalah 36.000, maka uang Beni adalah, nah kita lihat yang ditanyakan adalah uang Beni. Berarti tadi kan kita tulis yang pertama perbandingan yang ditanyakan. Yang ditanyakan uang Beni berarti kita masukkan perbandingannya punya Beni. 5 ya. 5 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah. Berarti tinggal kita cari perbandingan jumlahnya, yaitu kita jumlahkan 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9 ya kan. Nah, berarti perbandingan yang diketahui adalah perbandingan dari jumlahnya, yaitu 9. Tinggal kita kalikan yang diketahui jumlahnya kan 36.000. Nah, tinggal kita hitung. 36.000 kita bagi 9 dulu dapat 4.000. 4.000 kali 5. Berarti jawabannya adalah yang B, 20.000. Lanjut. Perbandingan uang Wati dan Novi adalah 2:3. Kita tulis dulu ya, Wati banding Novi 2:3. Sementara itu perbandingan uang Novi, tulis Novi dan Indah, berarti Novi banding Indah itu 4:5. Jika jumlah uang mereka 3.500.000, maka banyaknya uang Wati adalah, kalau seperti ini kita lihat dulu ya, dia kan Novinya ada 2 ya kan, punya 2 perbandingan yaitu 3 dan 4. Yang satu dibandingkan dengan Wati, yang satu bandingkan dengan Indah. Nah, caranya kita campur dulu semuanya. Berapa Wati dibanding Novi dibanding Indah, kita jadikan 1. Caranya kita cari perbandingan Wati, yaitu Wati ini kan 2. Kita kalikan dengan perbandingannya Novi yang bukan pasangannya. Nih, sini. Nih. Berarti 2 dikalikan 4. 2 kali 4, 8. Nah, kemudian Novi juga sama. Dia kan 3. Yang satunya 4. Kita kalikan. 3 kali 4, 12. Indah kita kalikan dengan Novi. Tapi yang bukan Novi pasangannya. Yang ini. Kenapa dikali Novi? Karena yang double adalah Novi. Berarti kita kalikan dengan Novi tapi yang bukan pasangannya gitu. 5 kali 3, 15. Yang ditanyakan adalah uang Wati. Berarti kan sama seperti tadi ya, perbandingan yang ditanyakan uang Wati. Berarti kita masukkan perbandingan yang ditanyakan. Ini ya, punya Wati yang ditanyakan kita masukkan 8 per perbandingan yang diketahui. Nah, yang diketahui tadi apa? Jumlah. Berarti kita jumlahkan semua perbandingannya. 8 ditambah 12, 20. 20 tambah 15, 35. Lalu dikali jumlah yang diketahui. Jumlah yang diketahui 3.500.000. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung. 3.500.000 dibagi 35, 100.000. 100.000 kali 8 berarti jawabannya adalah yang A, 800.000.
Lanjut. Oke, sekarang kita ke umur. Umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Nah, berarti caranya kita harus ditulis ya. Berarti ayah sama dengan 3 kali umur anaknya. Berarti 3 kali anak. Anak kita tulis AN ya. A ini ayah. Oke. Jika jumlah umur ayah dan anak saat itu ada 80 tahun, berarti kita tulis lagi jumlah umur ayah ditambah umur anak. Berapa? 80 tahun. Yang ditanyakan, maka umur si anak adalah, nah, kalau udah ketemu yang persamaan yang kedua ini, tinggal kita masukkan saja nih. A-nya, umur ayah kita ganti dengan 3 AN atau 3 kali umur anak. Oke, kita masukkan ke sini, kita ganti ya A yang ini. Berarti A ini jadi 3 AN ditambah AN kan berarti sama dengan 80. Oke, nah 3 AN tambah AN. Nah, kalau AN doang ini berarti itu sama aja 1 AN ya. Berarti 3 AN ditambah 1 AN, 4 AN. 4 AN sama dengan 80. Berarti AN atau umur anak sama dengan 80 dibagi dengan 4, yaitu 20. Berarti umur si anak adalah 20 tahun. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi ya. Umur Sani 7 tahun lebih tua dari umur Ari. Oke, berarti umur Sani kita tulis S ya, umur Sani 7 tahun lebih tua dari Ari. Berarti kan Sani itu 7 tahun plus umurnya Ari. Karena dia lebih tua 7 tahun dari Ari. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Sama ya seperti yang sebelumnya, berarti jumlah umur mereka berarti jumlah umur Sani ditambah umur Ari sama dengan 43 tahun. Nah, tadi caranya tinggal kita ganti ya kan. S ini, nih S kan sama dengan 7 plus A. Nah, tinggal kita masukkan 7 plus A ini kita gantikan S. Berarti S-nya kita ganti 7 plus A, berarti 7 plus A ditambah A kan sama dengan 43. Nah, berarti 7 ditambah, nah ingat ya tadi kalau dia A ditambah A ini berarti sama aja dengan 1A. Ya kan? Berarti 1A ditambah 1A, 2A. Sama dengan 43. Oke, berarti 2A sama dengan, nah 7-nya kita pindah. Ini kan positif, berarti pindah ke sini jadi negatif ya. Berarti 43 dikurangi 7. 43 dikurangi 7, 36. Oke, berarti A sama dengan 36 dibagi 2, yaitu 18. Nah, kalau A sudah tahu 18 tahun, berarti S tinggal kita masukkan ke sini. Nih, A-nya udah tahu 18 tahun. Berarti S 7 ditambah 18. 7 ditambah 18, 25 tahun. Berarti umur Sani 25 tahun ya kan, ini yang B ya. Dan umur Ari 18 tahun. Nih, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut kita bahas yang
skala peta. Diketahui skala 1:300.000 dan jarak pada peta 8 cm. Maka jarak sebenarnya adalah, nah ini skala ini 1:300.000. Bisa kita tulis 1/300.000. Ya, kenapa? Karena dia satu ini ada banding. Itu bisa ditulis per, ya. Rumusnya ini, jarak pada peta itu skala dikali jarak sebenarnya. Tuh, kalau misalnya nih kita yang ditanyakan jarak sebenarnya ini ya, JS-nya jarak sebenarnya. Tinggal kita tutup JS-nya, ya kan? Kita tutup JS-nya, berarti tinggal ini jarak peta dibagi skala, ya kan? Berarti caranya jarak pada peta 8 dibagi dengan skala. Nah, skalanya kita masukkan yang ini. Dibagi 1/300.000. Nah, ingat, kalau pembagian tapi dia pecahan bentuk per, yang belakangnya dibalik. Yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah, dan tandanya berubah jadi kali, ya kan? Nih, caranya berarti jadi 8 dikali ini dibalik ke atas, berarti jadi 300.000 per yang ini jadi ke bawah per 1 boleh nggak ditulis ya, berarti 8 kali 300.000 24, 8 kali 3 kan 24, tinggal kita tulis nolnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan lupa di sini dia masih sentimeter. Sedangkan yang ditanyakan adalah kilometer. Sentimeter ke kilometer itu naik 5 tangga. Berarti kita kurangi nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah 24 kilometer. Yang C. Oke, lanjut. Jarak sebenarnya adalah 265 km, ya kan? Jarak pada peta jika menggunakan skala 1:1 juta. Oke, kita tulis dulu ya, 1/1 juta. Nah, yang ditanyakan jarak pada peta. Nih, jarak pada peta kalau skalanya 1:1 juta. Tadi ya nih, jarak pada peta berarti kita tutup yang jarak pada petanya. Kalau yang ditanyakan jarak pada peta berarti tinggal skala dikalikan jarak sebenarnya. Skalanya ini ya, enggak tadi yang dipakai yang ini. Berarti 1/1 juta. Nih, berarti dikalikan dengan jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya 265 km. Nah, ingat karena di sini pilihan gandanya cm. Kalau kilometer ke cm berarti turun 5. Kalau tadi kan cm ke kilometer naik 5. Kalau kilometer ke cm berarti turun 5. Berarti 265 kita tambahkan nolnya 5. Karena dijadikan sentimeter. Nah, udah, kalau seperti ini tinggal kita coret nolnya. Ini kurang 1 ya. Nih, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita atas coret 1, bawah coret 1. Atas coret 1, bawah coret 1. Atas coret 1, bawah coret 1. Oke, atas langsung coret 2 saja, bawah coret 2. Oke. 265, nih bawah sisa 1.
bawah kita coret 1, atas kita kasih koma gitu ya. Kalau nolnya udah habis berarti 26,5. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, Pulau A dan Pulau B jaraknya 320 km. Jarak tersebut akan digambar dengan ukuran 8 cm pada sebuah buku gambar. Skala yang digunakan adalah, oke, ingat yang rumus tadi ya. Berarti kalau skala yang ditanyakan, kita tutup skalanya. Berarti jarak pada peta nih kan, dibagi dengan jarak sebenarnya. Oke, jarak pada peta kita lihat dia 8 cm. Jadi 8 cm dibagi per jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya 320 km. Nah, kita harus jadikan cm. Berarti tadi kalau kilometer ke cm turun 5. Berarti kita tambahkan 0,5. Oke, kita tambahkan ya. 1, 2, 3, 4, 5 cm. Oke, ya kan? Yang atas, kalau seperti ini tinggal kita sederhanakan. Oke, yang atas kita bagi 8, yang bawah juga harus dibagi 8. 8 dibagi 8, 1 per yang bawah 32 dibagi 8, 4. Tinggal kita hitung sisa nolnya. 1, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita pilih jawabannya adalah yang D. Yang nolnya ada 6, 1 banding 4 juta. Oke, sekian pembahasan mengenai matematika dasar kali ini. Sebenarnya soal-soal ini sudah pernah sedikit saya bahas sebelumnya. Jadi yang belum nonton boleh nonton yang soal-soal matematika dasar. Semangat belajarnya, semoga sukses dan lolos menjadi anggota Polri. Amin.